Sebenarnya pasangan yang cocok menurut kakak itu kayak gimana sih? Apakah yang secara sifatnya sama, dalam tanda kurung, biar enak ngejalaninnya, atau beda tapi saling melengkapi? Kayak misalnya doi mudian dan aku yang penyabar. Itu kan beda tapi melengkapi ya. Tapi kadang di sisi yang lain aku juga ngerasa sebenarnya bisa-bisa aja kan aku sama orang yang mungkin lebih sabar dalam tanda kurung seperti aku sendiri. Biar kalau sama-sama sifatnya gitu ntar ke depannya lebih enak jalaninnya. Soalnya kalau doi mudian terus kadang aku juga capek. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan seperti biasa dari episode-episode sebelumnya di podcast Teman Tidur, gue bakal nemenin lo sekitar 20-30 menit ke depan dengan satu cerita yang udah gue pilih. Itu gue pilihnya dari website Teman Tidur yang udah dikirimin sama lo semua. Dan malam hari ini ada satu cerita yang bakal gue bawain tentunya. Anyway, untuk episode malam hari ini gue formatnya monolog lagi. Jadi gue gak nelfon orang yang punya ceritanya. Dan ya gue berharap lo bisa lebih menikmati dari setiap episode ini ya. Karena jujur kemarin ya beberapa episode gue sempet mention juga kayak ada beberapa orang yang nge-DM gue ke Instagram podcast Teman Tidur sama Instagram pribadi gue gitu. Ya mereka lebih nyaman ketika mendengarkan suara gue doang gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue juga lagi kangen-kangen aja. Dimana podcast Teman Tidur dulu di 2019 itu gue lebih banyak bermonolog gitu lah. Meskipun ada beberapa yang gue kolaborasi sama orang lain, tapi mostly gue monolog. Dan buat lo yang baru join, semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini. Gue cuma mau ngingetin kalau lo suka, lo bisa langsung follow aja. Buat lo yang dengerin di Spotify mungkin bisa langsung follow dan aktifin notifikasinya. Tapi kalau buat lo yang dengerin di YouTube, lo bisa langsung subscribe aja dan aktifin juga notifikasinya. Biar apa? Biar gak ketinggalan dari setiap episode yang nantinya bakal gue publish gitu. Anyway, kemarin juga gue udah jalan 2 bulanan, itu gue mulai rutin untuk live di TikTok gitu. Ini sebenarnya informasi buat lo yang mungkin belum tahu, kayak Teman Tidur itu ada di TikTok dan gue mencoba untuk live di sana hampir setiap malam. Tujuannya apa? Sebenarnya lebih ke kayak gue pengen lebih deket lagi aja sama pendengar. Karena jujur 2020 atau 2021 kesini tuh gue kayak udah mulai kurang deket sama pendengar gitu. Maksudnya kurang ada interaksi gitulah sama pendengar Teman Tidur gitu. Yang dimana sebenarnya 2019 sampai 2020 itu pas pandemi awal-awal gue tuh masih kayak ada interaksi gitu lumayan. Tapi pas pandemi tuh kayak udah aja gitu kayak apa ya, nggak tahu, mungkin karena ada hal yang dipengaruhi sama faktor itu juga ya, kayak gue malas untuk ketemu sama orang, terus kayak agak parno untuk ketemu sama orang, dan itu sampai akhirnya ke bawah gitu. Terus gue lebih terbiasa untuk nyaman kayak bikin podcast di studio. Ya meskipun sebenarnya di episode-episode awal-awal juga gue bikin tuh di ruangan gitu. Cuma kan sebelum gue bikin tuh biasanya gue suka ngeriset kayak ketemu dulu, atau minimal kalau gue gak ketemu gue nanya dulu di sosial media gitu. Nah dulu tuh gue sering banget ngelakuin itu, tapi sekarang tuh udah jarang banget. Buat lo yang mungkin nge-follow sosial media pribadi gue juga, gue sekarang udah jarang banget melakukan aktivitas. Gak tahu ya, maksudnya ini keresahan gue juga. Maksudnya semakin bertambahnya umur tuh kayak makin memfilter gitulah kurang lebih. Atau mungkin nanti gue bakal bikin satu episode di akhir tahun kayak recap apa yang gue rasain di 2023 ini sampai mundur ke belakang mungkin. Karena di beberapa episode sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kayak gue jarang banget untuk bikin yang kayak gitu-gitu. Mungkin untuk tahun ini perlu kali ya, kayak gue mau coba ya sharing-sharing sedikit lah, maksudnya apa yang gue rasain juga. Ya gue gak tahu ini penting atau enggak buat lo, tapi mungkin gue bakal bikin satu episode yang dimana satu episode itu ngebahas tentang gue. Maksudnya ngebahas tentang gue tuh kayak lebih ke kerasaan gue gitu sih. Oke, mungkin ditungguin aja nanti episode spesialnya di akhir tahun ini. So pastiin juga lo udah aktifin notifikasinya. Dan sebelum gue masuk ke ceritanya, gue seperti biasa, semoga lo gak bosan ya, gue mau coba untuk ngasih tahu lo kayak kemarin tuh gue baru aja bikin parfum. Jadi ada 5 varian gitu. Dan dari 5 varian itu tuh semua wanginya gue suka banget gitu. Dan hampir gue pakai semua sih, karena mungkin gue punya produknya sendiri ya. Jadi kayak
gue pengen pakai yang ini, gue pakai besok kayaknya pakai yang ini karena gue mau kemana gitu. Yang kayak gitu gitulah. Dan di kesempatan kali ini juga gue mau bilang sama lo yang mungkin kemarin udah check out, terima kasih banyak karena jujur ini di luar ekspektasi gue. Maksud gue kayak, oh ternyata ada ya orang yang mau support gue. Maksudnya kayak, kan gue udah jarang banget nih interaksi sama lo gitu yang dengerin teman tidur. Nah kenapa akhirnya gue ngeluarin parfum? Karena kan kalau di tahun sebelumnya tuh gue ngeluarin merchandise kayak t-shirt gitu. Nah gue tuh pengen ngeluarin t-shirt lagi, cuma gue tuh masih kayak bingung untuk nyari vendor-vendor gitu. Nah kebetulan kemarin tuh abang gue, dia lagi suka untuk ngulik-ngulik parfum gitu. Dan singkat ceritanya gue pilih 5 varian parfum yang akhirnya gue launching kemarin di bulan November itu. Dan sekali lagi gue berterima kasih banyak buat lo yang udah check out kemarin. Kalau ada kata yang lebih dari terima kasih, itu udah gue pastiin gue bakal kasih ke lo gitu. Ya gue emang sereceh itu ya, maksudnya untuk beberapa hal yang menurut lo remeh tapi kayak apaan sih cuma gitu doang, lebay gitu. Tapi menurut gue tuh amat sangat berarti gitu. Dan terima kasih udah mau jadi bagian dari perjalanan, bukan hanya dari perjalanan podcast teman tidurnya doang, tapi dari perjalanan hidup guanya juga gitu. Dan doa terbaik buat lo semua, amin. Dan buat lo mungkin yang kemarin itu belum cobain, itu link pembeliannya gue taruh di deskripsi, tapi gue gak tahu bakal muncul atau enggak. Kalau kemarin tuh di YouTube, itu linknya tuh langsung kehapus gitu. Mungkin lo bisa langsung kepoin aja di sosial medianya podcast teman tidur, itu kan kayak ada milkshake-nya gitu. Nanti tinggal di tap aja, terus ada Salira perfume gitu. Oh ya, malam hari ini juga lagi ada flash sale. Jadi buat lo yang mungkin pengen dapetin harga yang jauh lebih murah dari biasanya, itu flash sale-nya mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Semoga dapat ya karena stoknya nggak banyak. Di sana juga ada voucher-voucher yang bisa lo klaim, dengan salah satunya tuh kayak lo follow doang toko orennya gitu, toko oren si Saliranya. Secara otomatis lo bakal dapetin voucher 10.000 gitu guys. Oke, seperti biasa malam hari ini yang tadi gue udah sampein di awal, gue bakal angkat satu cerita yang menurut gue nih keren banget sih. Karena biasanya itu kan kalau di cerita-cerita episode-episode sebelumnya tuh kayak dia tuh resah karena belum mendapatkan pasangan. Atau misalkan ketika lagi PDKT-an terus tiba-tiba ya di ghosting gitu. Nah untuk episode malam hari ini nih enggak. Jadi dia tuh udah punya pasangan, cuma dia mulai kayak ada keresahan atau mungkin gue bisa bilang kayak keraguan ya. Kayak ini sebenarnya pasangan gue yang sekarang tuh beneran cocok atau enggak sih gitu. Nah ini menurut gue seru aja untuk dibahas. Meskipun sebenarnya ceritanya tuh dia tulisannya gak terlalu detail. Jadi gak terlalu panjang. Cuma mungkin nanti pembahasannya akan menjadi panjang ya. Oke, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja. Anyway, untuk yang punya ceritanya gue samarin jadi namanya tuh Randi ya. Halo Kak, siapapun yang membaca ceritaku ini nanti, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak ya udah membuka sarana untuk bercerita di podcast teman tidur. Aku tiap hari dengerin podcastnya kalau lagi gabut. Oke, thank you loh. Anyway lo udah mau dengerin teman tidur. Oke, mungkin langsung ke inti ceritaku aja ya. Aku cowok, 21 tahun. Oke, gue samarkan namanya jadi Randi. Sekarang sedang menempuh kuliah di salah satu PTN di Pulau Jawa. Sekarang udah semester 6, alias sebentar lagi lulus. Semester 6 ini juga jelas udah tambah pusing, tambah ribet juga. Jujur aku udah gak ngejar predikat apa-apa, aku cuma pengen bisa lulus aja dan nanti ke depannya bisa dapet kerjaan yang baik. Amin. Amin ya, gue doain juga semoga lo cepet kelar kuliahnya dan lo bisa dapetin sesuatu yang lo inginkan. Mau itu lo kerja, mau usaha mungkin, atau apapun itu. Karena udah memasuki semester 6 alias semester yang cukup mencekam, pasti kita jelas butuh support system dong. Ya betul. Setuju sih gue. Seseorang yang bisa kita ajak cerita, kita ajak sambat, bisa menjadi tempat kita untuk berpulang ketika kita sedang pelik. Dan aku bersyukur banget karena aku memiliki sosok itu. Cewek sebut aja P katanya, 20 tahun. Jadi kalau Randi ini 21 tahun, nah si P ini 20 tahun. Aku sayang banget sama P dan berharap kita bisa selalu support dalam keadaan apapun. Kita satu kampus, tapi beda fakultas ya. Tapi cerita lucunya adalah, aku dan P ini jadian tidak melalui pertemanan dulu. Oke, menarik. Menarik ya menurut gue. Maksudnya, bukan lucu tapi menarik. Karena jarang banget loh. Maksudnya jarang orang yang bisa kayak gitu.
Ya meskipun ada tapi jarang gitu. Ceritanya panjang, intinya aku kenal dia ini baru sebentar banget. Dan kita udah jadian aja, hahaha katanya. Kita bisa jadian karena kita saling tahu kalau kita emang naksir satu sama lain sih. Jadi kayak ibaratnya aku kagum sama satu cewek ini dan pengen mengenal lebih lanjut. Begitu juga sebaliknya. Anjir ini kayak lo tuh salah satu orang yang beruntung banget sih kalau menurut gue Ran. Iya gak sih? Kayak lo bisa ketemu sama orang yang sama juga punya perasaan yang sama. Maksudnya punya perasaan tertarik gitu satu sama lain. Itu jarang banget ditemuin, ya gak sih? Oke, mungkin gue lanjutin lagi ke ceritanya. Dia kagum sama aku dan pengen berkenalan lebih lanjut juga katanya. Akhirnya dari situ kita jadian. Fase PDKT kita ya ketika kita udah tahu kalau kita saling tertarik satu sama lain. Kita gak melewati fase pertemanan dulu nih. Aneh gak sih? Gak aneh lah kalau menurut gue. Kayak langsung aja gitu. Malah lebih keberuntung. Karena jarang banget gitu. Atau banyak yang gitu juga. Kayaknya gak terlalu banyak. Kayaknya ya. Setahu gue dari cerita-cerita teman tidur atau dari cerita-cerita ya teman-teman gue gitu. Seiring berjalannya waktu, aku ngerasa kadang ada sifat dari dia yang kurang cocok untuk aku. Contohnya, dia kadang suka mudian. Aku bukannya gak suka atau gak bisa menerima sifat itu. Cuma lebih ke sebenarnya aku bisa aja milih cewek dari temanku yang lain yang notabene gak mudian. Ini bukan berarti aku mau selingkuh ya, WKWK katanya. Dan untungnya aku ini cukup penyabar untuk menghadapi sifatnya yang seperti itu. Contoh lain lagi, aku kan orangnya adventure banget nih. Aku suka pergi motoran ke tempat jauh. Suka banget main ke tempat alam. Aku juga jarang ngeluh karena capek fisik karena harus jalan kaki atau gimana. Ya intinya aku gak pernah keberatan kalau suruh main-main lah. Tapi di sisi lain, cewekku ini agak kurang suka begituan, hal-hal yang kayak gitulah. Doi suka ngeluh kalau berkaitan sama fisik dikit. Misalnya dulu pernah nganter doi ke fakultasnya. Tapi aku parkir gak di tempat parkir fakultasnya. Tapi di perpustakaan kampus. Emang butuh jalan dikit sih, tapi menurutku itu enggak yang sejauh itu. Kayak cuma 100 meter doang jaraknya. Tapi doi kayak udah sambat sambil ngedumel gitu deh. Nah kadang di situ aku ngerasa aja, lah aku bisa-bisa aja sama temanku cewek yang lain yang notabene lebih enggak sambat kalau cuma disuruh jalan doang. Aku ada beberapa temen cewek yang emang suka naik gunung dan sebagainya gitu kok. Duh toksik banget deh banding-bandingin gini. Iya sih. Aduh sorry banget gue harus ngomong iya ya. Maksudnya ya lo udah mulai nge-compare pasangan tuh menurut gue gak fair aja sih gitu. Tapi ya oke, gue beresin dulu ceritanya ya. Sebenarnya udah mau beresin ceritanya. Singkat banget kan? Nah poin dari ceritaku adalah sebenarnya pasangan yang cocok menurut kakak itu kayak gimana sih? Apakah yang secara sifatnya sama, dalam tanda kurung biar enak ngejalaninnya, atau beda tapi saling melengkapi? Kayak misalnya doi mudian dan aku yang penyabar. Itu kan beda tapi melengkapi ya. Tapi kadang di sisi yang lain aku juga ngerasa sebenarnya bisa-bisa aja kan aku sama orang yang mungkin lebih sabar. Dalam tanda kurung seperti aku sendiri. Biar kalau sama-sama sifatnya gitu ntar ke depannya lebih enak jalaninnya. Soalnya kalau doi mudian terus kadang aku juga capek. Udah sih mungkin itu aja kak cerita dikit dari aku. Maaf ya kalau kebanyakan. Terima kasih banyak kak. Enggak sih sebenarnya gak kebanyakan, ini malah kayak gak terlalu panjang. Cuma mungkin akan menjadi panjang ya pembahasannya. Karena menurut gue seru untuk dibahas. Ada beberapa poin yang pengen gue bahas juga. Anyway, terima kasih banyak buat Randi yang udah mau ngirimin ceritanya ke website Teman Tidur. Dan buat lo juga yang mau ngirimin cerita itu bisa banget. Lo langsung cek aja di website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nah, ini kan di ceritanya Randi tuh jarang banget ya yang bisa ngalamin sama halnya kayak Randi. Ibaratnya dia bisa ketemu sama orang yang diawalin sama perasaan tertarik gitu, sama-sama tertarik. Itu kan jarang banget ya. Ya meskipun ada, biasanya sih kayak satunya dulu yang tertarik, yang satunya belum terlalu tertarik gitu. Nah kalau bener-bener di waktu yang bersamaan sama-sama tertarik udah dari lama gitu,
Itu kayak jarang banget kalau menurut gue gitu. Nah dari situ tuh gue mikirnya kayak wah ini couple goals banget gitu. Ini adalah pasangan yang diinginkan banyak orang di luar sana termasuk gue gitu. Karena kalau lo ngeh gitu di beberapa kesempatan tuh gue sering mention di beberapa episode gitu. Kayaknya seru aja kalau PDKT itu diawali dengan rasa tertarik satu sama lain. Tapi kayaknya itu susah banget. Nah gue tuh sering banget mention itu. Dan ternyata di episode malam hari ini ada orang yang ngerasain hal yang apa yang pernah gue bilang di beberapa episode sebelumnya gitu. Dan gue mikir kayak langsung harusnya nih cerita bahagia. Tapi ternyata enggak gitu. Dan ini semoga jadi informasi penting juga buat lo ya. Maksudnya saling tertarik di awal itu bukan jaminan ketika udah ngejalanin hubungannya tuh lo bakal aman-aman aja gitu. Dan menurut gue itu hal yang wajar juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi gitu. Nah kalau dari ceritanya yang pertama sebenarnya gue pengen sedikit nge-highlight gitu. Yang dia tuh kan semester 6 ya. Yang dimana dia sempat mention juga dia butuh support system yang bisa saling ya bisa kasih support satu sama lain lah intinya ke sana gitu. Cuma gak tahu ya ini juga yang lagi gue coba untuk pelajarin dari mulai ketika gue udah lulus kuliah. Terus gue bingung mau kemana yang bla 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 gitulah. Dan sampai detik ini gue masih tetap terus belajar akan hal ini. Dan gue gak tahu ini menurut lo baik atau enggak. Tapi menurut gue pribadi ini baik banget. Nah makanya di kesempatan kali ini gue mau share ke lo gitu. Perihal support system. Gue setuju banget untuk perihal support system itu penting. Untuk seseorang gitu. Karena itu adalah salah satu dorongan yang bisa ngebawa kita tuh ke tujuan yang kita tentukan. Cuma kadang kalau misalkan kita menaruh harapan ke orang lain, yang dimana orang lain itu kita posisikan sebagai support sistemnya kita, itu tuh kadang jadi lumayan ngaruh banyak ke kitanya ketika orang lain itu melakukan hal-hal yang di luar yang kita harapkan. Paham gak sih lo maksud gue sampai sini? Jadi kayak ketika gue misalkan mengharapkan support system dari orang tua lah, let's say yang paling terdekat gitu. Itu ada beberapa hal yang misalkan orang tua tuh sebenarnya dia tuh sebenarnya belum paham aja tentang apa yang lagi kita jalanin gitu. Cuma jatuhnya jadi terkesan dia tidak mendukung dari apa yang kita jalanin gitu. Nah itu kan sebelumnya gue udah naruh harapan support system paling besar itu di orang tua. Tapi dengan gue coba untuk cerita beberapa hal yang lagi gue kerjain ke orang tua, itu responnya malah jadi kayak kurang diterima. Karena sebenarnya pada dasarnya yang tadi gue sempat bilang, ya orang tua tuh belum ngerti aja gitu. Sebenarnya kalau dia udah ngerti sih harusnya bisa dukung-dukung juga gitu. Nah itu kan ya ketika ada penolakan atau ada hal-hal yang keluar dari mulut orang tua yang kayak misalkan udah mending jangan ngerjain itu, mending ngerjain ini aja gitu. Misalkan ini salah satu contoh gitu. Itu kan kita pasti yang dengar kalimat itu tuh langsung drop banget ya. Kayak bisa gak sih nerima apa keputusan yang gue buat gitu. Atau gak usah banyak omong, tinggal dukung dan doain, terus tunggu hasilnya kayak gimana gitu. Sesederhana itulah maksudnya. Cuma ya agak susah gitu, karena itu di luar kontrol kita ya gak sih? Jadi ya mau gak mau kita pasti bakal down juga gitu ketika dapet kalimat yang kayak gitu. Yang sebenarnya tujuannya bukan ke arah buat ngejatuhin mental kita sebenarnya ya. Cuma ya balik lagi kadang kita kalau misalkan dengar kalimat kayak gitu dari support system kita atau dari orang yang kita anggap support system, itu kita pasti bakal jatuh banget gitu. Nah makanya di kesempatan kali ini gue mau share kayak apa yang gue udah lakuin dan masih gue lakuin sampai saat ini. Gue mencoba untuk menaruh support system yang paling utamanya itu bukan di orang lain, tapi di diri gue sendiri dulu gitu loh. Kayak gue punya support system yang di luar dari guanya sendiri, kayak misalkan orang tua, terus Cindy istri gue, dan sekarang ada anak gue gitu. Nah, gue taruh tuh support system di situ. Tapi yang paling gue prioritasin dulu tuh support systemnya gue aktifin di diri gue sendiri dulu gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi kayak somehow, somewhere, somewhen ketika gue tidak mendapatkan support dari orang-orang yang tadi gue sebutin itu, gue masih punya support system yang paling prioritas dari diri gue sendiri gitu. Gue gak tahu ini baik atau enggak, tapi so far buat diri gue sih baik banget untuk ngekontrol apa yang lagi kita rasain gitu. Apa yang bakal kita rasain lah tepatnya gitu. Jadi tujuan kita tuh nggak mudah tergoyahkan dari support system. Gue bukan lagi bilang support system di luar dari diri kita itu nggak baik ya. Tapi lebih kayak itu wajar banget, hal yang wajar ketika orang lain posisinya sederhananya belum ngerti dari apa yang kita maksud.
Terus dia langsung kayak mikir kayaknya itu gak baik gitu. Dan tujuannya sebenarnya kan baik juga. Kenapa dia bilang itu gak baik? Karena menurut mereka itu ya hal yang apa yang kita pengen tuju itu gak baik gitu. Padahal ada hal baik gitu. Ya gitulah kurang lebih. Nah cuma itu tuh lumayan meminimalisir banget rasa sakit hati ketika kita tidak mendapatkan support system secara penuh dari orang-orang yang notabene kita anggap support system dari faktor eksternal gitu. Nah semoga di kesempatan kali ini lo juga mencoba untuk membiasakan untuk menaruh support system paling prioritas itu dari diri lo sendiri. Caranya gimana? Ya caranya lo percaya sama diri lo sendiri dan lo coba untuk berkomunikasi sama diri lo sendiri kayak gue yakin ini cara yang benar dan gue yakin ini pasti bisa gitu. Maksudnya ya kita yang mengaktifkan support system sendiri gitu kayak bisa der, yakin bisa der karena lo udah pikirin matang-matang, lo juga udah ada risetnya, lo juga udah mempertimbangkan banyak hal dan harusnya ini bisa gitu. Nah yang kayak gitu-gitulah. Jadi itu tuh lumayan ngebantu gue banget sih sejauh ini ya. Tapi bukan berarti gue tidak punya support system di luar dari diri gue sendiri. Gue punya sampai detik ini juga ya yang gue anggap support system kayak yang tadi gue bilang kan ada orang tua, ada istri, ada anak sekarang gitu. Nah tapi gue juga sedang berusaha dan terus belajar untuk lebih memprioritaskan support system itu posisinya ada di diri gue. Lebih ke kayak gue gak mau ketergantungan sama orang lain aja sih. Intinya ke sana. Dan gue juga pengen kalau lo mikirnya ini baik buat lo, coba deh lo coba juga ke diri lo sendiri. Kayak jangan gampang tergantung untuk kayak diberikan semangat dari orang lain gitu. Ya sesekali perlu tapi jangan jadi kayak prioritas banget. Malah harusnya kebalik. Jangan lo minta prioritas dari orang lain tapi lo gak minta prioritas dari diri lo sendiri. Dan itu juga menurut gue adalah salah satu cara terbaik untuk lo bisa berdamai sama diri lo sendiri gitu. Lo coba untuk tahu betul apa yang lo inginkan. Lo coba tahu betul kayak apa sih sebenarnya yang bisa gue lakukan gitu. Kayak gitu-gitulah. Itu untuk yang perihal support system. Nah untuk yang hubungan yang diawali sama-sama tertarik itu juga kayak menurut gue gak aneh sama sekali. Tadi juga gue udah sempat mention itu adalah lo termasuk orang yang bisa dibilang menurut gue itu beruntung banget. Karena gak banyak orang yang bisa ngerasain itu gitu. Tapi masalahnya ya ternyata ketika lo mengalami itu juga lo tidak merasa ketika udah ngejalanin hubungan itu kayak aman-aman aja. Ada aja masalahnya gitu. Bahkan lo kayak ngerasa apakah pasangan gue ini cocok atau enggak gitu sama gue gitu. Karena lo mulai nge-compare gitu, membandingkan sama orang lain yang notabene sebenarnya nggak perlu dibandingin juga. Karena ya lo kan ngejalanin hubungan itu cuma sama satu orang kan. Lo nggak bisa ngebandingin sama masa lalu lo atau sama orang-orang yang sebenarnya lo lagi nggak ngejalanin juga gitu. Karena itu nggak apple to apple menurut gue. Ya temen lo mungkin bisa menjadi seolah sempurna atau orang yang lo bandingkan ini bukan orang yang lo bandingkan, orang yang dijadikan perbandingan ini bisa jadi menurut lo tuh lebih baik. Ya wajar karena posisinya lo cuma lihat dari kebaikan orang ini ya doang. Kalau lo udah coba untuk jalanin hubungan sama nih orang yang menurut lo ini orang lebih baik daripada pasangan lo, belum tentu juga di poin yang lain dia jauh lebih baik dari pasangan lo sekarang gitu. Intinya ke sana sih. Jadi kayak yang gak fair aja ketika lo mulai membandingkan seseorang apalagi pasangan lo dengan orang lain gitu. Yang kayak gitu-gitu kalau menurut gue jangan. Tapi kalaupun mau dibandingkan gak apa-apa. Tapi bandingkan secara seutuhnya gitu. Jangan perbagian-bagian aja. Karena setiap pasangan tuh gue percaya kayak ya tujuannya tuh beda-beda. Dan caranya juga beda-beda gitu. Jadi kayak lo gak bisa memukul standar bahagia dalam sebuah hubungan tuh harus kayak gini. Kayak gitulah kurang lebih. Dan di akhir itu kalau misalkan lo nanya nih, ada kaitannya juga kayak pasangan yang cocok itu menurut gue kayak gimana. Kalau menurut gue pasangan yang cocok itu lebih ke kayak, gue gak munafik pasti di awal tuh harus ada hal yang bikin salah satu diantaranya atau dua-duanya tuh kayak saling tertarik dulu. Entah itu kayak fisik, entah itu dari first impression, cara dia ngomong, atau mungkin dari cara dia berkarya yang notabene lo tuh belum pernah ketemu sama sekali, tapi di era sosial media sekarang kan lo jadi tahu karya-karyanya gitu. Nah itu tuh yang bikin lo kayak merasa tertarik di awal. Terus nantinya ketika lo udah merasa tertarik itu kan lo pasti melakukan tahapan PDKT gitu. Masa pendekatan kayak lo banyak nanya sama dia aktivitasnya kayak gimana bla 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 gitu. Nah dari situ lo mulai tuh kayak oh ternyata dia tuh orangnya kayak gini ya.
Nah untuk perihal yang lo tanyain kayak perihal sifat ya, sebenarnya karakteristik dari pasangan yang cocok seutuhnya tuh kayak dari sifat atau dari apanya gitu. Kayak misalkan kan dia mention juga kayak apakah yang secara sifatnya sama biar enak ngejalaninnya atau yang beda sekalian biar saling melengkapi. Nah ini menarik sih kalau menurut gue ya. Karena gue percaya akan kalimat yang pasangan itu harus saling melengkapi. Tapi bukan berarti dengan kayak adanya kekurangan itu ya bener-bener jadi kekurangan aja gitu. Nggak dicoba untuk jadi nggak kurang-kurang banget, minimalnya ada di standarnya. Bingung gak lo? Kayak contoh gimana ya? Kayak sifat ya. Kalau sifat tuh kan kalau kita ngomongin sifat itu kayak ada orang yang penyabar dan ada orang yang pemarah. Nah mungkin yang tadi kalimat pertanyaan lo itu apakah pasangan itu saling melengkapi kayak contohnya si penyabar dan pemarah gitu. Kalau menurut gue sih enggak ya. Kalau menurut gue enggak. Karena balik lagi maksudnya sebelum kita ngebahas tentang perihal kecocokan ini, gue yakin lo juga pernah dengar kalimat ini juga kayak manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan gue setuju tapi gue gak sepenuhnya setuju gitu. Maksudnya gak sepenuhnya setuju ketika ada orang yang berlindung dari kalimat tersebut. Kurang lebih kayak gitulah. Nah jadi balik lagi ke yang tadi penyabar dan pemarah. Nah kalau menurut gue kalau ngandelin dari kalimat yang misalkan manusia itu nggak ada yang sempurna, harusnya penyabar dan pemarah itu nggak jadi masalah kan? Karena yang satu ya dia penyabar, yang satu pemarah. Terus yang pemarah bilang ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Itu di satu poin ya untuk perihal kayak cara untuk menyikapi sesuatu atau cara mengkomunikasikan sesuatu gitu. Yang satu penyabar dan yang satu pemarah. Nah kalau menurut gue kalau kita benar-benar ngambil dari kalimat yang manusia itu nggak ada yang sempurna, yang pemarah bisa aja tuh berlindung dari kalimat itu dan dia masih bertahan di sifat dia yang notabene buruk gitu. Gue yakin ketika zaman SD tuh lo udah tahu gitu mana sifat baik dan sifat buruk. Tapi nggak tahu kenapa ketika dewasa tuh kayak kok seolah-olah sifat buruk itu tuh lo menganggap kayak ya gue sih orangnya kayak gini gitu. Ya lo mau terima syukur nggak mau ya udah gitu. Nah hati-hati dengan orang yang kayak gitu karena dia tuh udah kayak ada mental block gitu kayak ada sesuatu yang dia tuh sebenarnya tahu dia tuh salah tapi dia nggak mau ngerubah itu. Nah itu jangan sampai lo ketemu sama orang yang kayak gitu karena gue nggak bisa bayangin gimana jadinya kalau lo punya hubungan sama orang yang kayak gitu. Itu mungkin bakal banyak banget rasa sakit hati yang lo dapetin gitu loh. Jadi kayak kalau kita mau lebih menyederhanakannya lagi, perihal pasangan yang cocok itu kayak gimana? Kunci utamanya itu adalah sederhananya kayak cara komunikasinya aja sih. Perihal komunikasi yang baik itu kayak gimana bukan kayak sebatas dia bisa berkomunikasi hampir setiap hari atau dilihat dari intensitasnya, bukan. Tapi lebih kayak gimana cara dia untuk mengkomunikasikan sesuatu gitu. Karena kan di dalam sebuah hubungan itu, yang kalau kita lihat dari cerita Randy, itu kan dari awal yang sama-sama tertarik aja tuh ada masalah. Apalagi yang awalnya tuh gak saling tertarik, pasti ada masalah juga gitu. Dan gue yakin hampir semua hubungan tuh ada masalah. Nah cuma masalahnya itu bukan kayak gimana cara kita menghindari masalah. Ya itu juga penting. Tapi kayak ketika kita udah coba menghindari gitu sebuah masalah, pasti akan ada aja masalah gitu. Karena manusia itu hidup ya bukan cuma berdua, tapi ada manusia-manusia yang lain gitu loh maksud gue. Jadi pasti bakal ada masalah. Nah berarti kan jalan keluarnya itu bukan cara kita untuk menghindari masalahnya aja. Tapi kita juga harus tahu bagaimana caranya biar kita bisa keluar dari masalah itu ketika memang masalah itu datang sama hubungan kita gitu. Paham gak sih maksud gue sampai sini? Jadi maksud gue kayak perihal pasangan yang cocok menurut gue itu kayak gimana bukan dilihat dari sifatnya doang atau mungkin kayak cara dia melengkapi satu sama lain. Tapi yang menurut gue paling utama itu dilihat dari cara bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan baik atau enggak gitu. Karena kalau perihal frekuensi itu nggak bisa dipukul rata, frekuensi orang tuh pasti bakal beda-beda. Ketertarikan orang juga pasti bakal beda-beda. Itu kan pasti nggak mungkin disamaratain kayak pokoknya orang tuh semuanya harus suka sama misalkan musik apa atau dia hobinya hobi apa, kan nggak mungkin bisa gitu. Meskipun misalkan ada satu frekuensi yang sama, hobinya sama, musiknya sama, tapi kalau cara dia mengkomunikasikannya itu nggak bisa berjalan dengan baik, ya itu juga menurut gue pasangan yang gak cocok ya. Kalau menurut gue gitu. Nah terus gimana kalau misalkan pasangan itu dianggap sebagai pasangan yang gak cocok? Ya cobalah untuk dicocok-cocokin gitu. Kalau emang lo ngerasa lo bakal bisa lebih happy
ketika lo bisa sama dia gitu. Tapi dengan catatan lo harus udah happy dulu sebelumnya ya. Makanya tadi gue bilang lo bakal bisa lebih happy karena lo harus bisa happy dulu sebelum ada dia gitu. Nah itu lo harus tahu itu dulu, dan ketika lo udah tahu lo bakal bisa jauh lebih happy, ya udah lo coba untuk cocok-cocokin itu, karena gue menganggap adanya komitmen yang di jalan itu bukan kayak 100% lo mau nggak punya komitmen sama gue. Terus hubungan lo tuh aman-aman aja, enggak. Malah ketika lo memulai sebuah komitmen itu lo sedang memulai juga gimana caranya lo bisa mencocokkan satu sama lain. Jadi ya bisa dibilang juga di waktu yang bersamaan lo itu lagi baru aja memulai untuk mencoba mencocokkan satu sama lain gitu. Gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi lebih ke tahap yang selanjutnya. Kalau misalkan tahap sebelumnya itu lebih ke tahap PDKT, tapi ini nih lebih ke tahap yang selanjutnya. Kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Cuma kalau misalkan balik lagi ke ceritanya, itu kan terlalu general mungkin ya pembahasannya. Nah kalau balik lagi ke cerita Randi ini, si cewek lo itu kan mudian ya. Nah itu menurut gue kayak sebuah kebiasaan yang sebenarnya sih nggak baik ya. Kalau menurut gue pribadi, tapi sorry banget kalau kita nggak sependapat. Kenapa menurut gue nggak baik? Karena kan orang mudian itu kayak bisa sewaktu-waktu dia happy, bisa sewaktu-waktu dia nggak mau gitu, tanpa ada alasan. Kayak ya udah gue nggak mood aja gitu, gue nggak mood gitu. Nah itu kan tingkatan mudian yang parah banget ya, kayak dia tuh misalkan ngajak kemana, terus tiba-tiba di perjalanan kayaknya nggak jadi deh, nggak tahu, gue kayak lagi nggak mood aja ke sana. Padahal sebenarnya dia punya alasan, tapi dia nggak mau ngomong aja gitu, dengan berdalih dia tuh kayak nggak mood gitu. Nah itu kan udah kayak mudian yang levelnya tuh udah expert banget gitu. Nah menurut gue sih dalam sebuah hubungan kalau ada pasangan yang mudian tuh, kalau terus dipertahankan nggak akan bener sih. Mungkin sesekali ketika pasangan lo mudian masih aman. Tapi kalau sampai tua pasangan lo mudian itu nggak baik gitu. Karena ya pada dasarnya manusia tuh mungkin bisa mengalah, bisa berkorban. Tapi apakah mungkin manusia itu akan terus berkorban, terus-terusan berkorban seumur hidupnya hanya demi pasangan? Gue rasa sih enggak ya. Dan kalaupun bisa, kayaknya lo ada yang salah gitu. Maksudnya mending lo berkorban untuk Tuhan daripada untuk seseorang gitu. Maksudnya kalau Tuhan itu ya valid, janjinya pasti gitu. Tapi kalau untuk manusia tuh kan dia bisa berubah-ubah kapanpun itu gitu loh maksud gue. Jadi kayak buat Randi yang pasangannya mudian, sebenarnya gue tidak menyarankan lo untuk cari yang lain, tapi coba komunikasiin sama pasangan lo. Bisa gak lo coba untuk belajar gimana caranya biar lo tuh jadi gak orang yang mudian. Jadi lo bisa lebih menghargai orang lain. Karena biasanya cenderung orang yang mudian itu jatuhnya jadi kayak gak ngehargain orang lain. Atau lebih tepatnya gak ngehargain pasangannya. Kayak gitu lah kurang lebih. Itu kasus-kasus yang sering muncul ya. Nah untuk sifat-sifat yang lainnya mungkin buat lo yang lagi dengerin episode malam hari ini, coba deh lo buka-buka lagi sebenarnya sifat-sifat itu kan ada yang baik ada yang buruk. Masa sih lupa gitu. Terus kalau ada orang yang dia tuh udah tahu sifatnya buruk dan dia masih mempertahankan itu, masa sih lo mau mempertahankan hubungan dengan seseorang yang dia tuh gak mau mencoba untuk jadi lebih baik lagi gitu. Karena kan notabene kalau gue sih menurut gue ya, hubungan yang baik itu adalah hubungan yang saling bisa mengingatkan satu sama lain untuk ke hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif gitu. Kalau menurut gue. Ya itu baru bisa dibilang hubungannya gak toksik. Iya gak sih? Oke, gue gak tahu ini di episode malam hari ini lo bisa enjoy sama episodenya atau enggak. Tapi semoga ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi thank you banget buat Randi yang udah ngirimin ceritanya. Semoga lo bisa segera mengambil keputusan apa yang akan lo lakukan gitu. Gue gak meminta lo atau memaksa lo untuk putus sama pasangan lo. Gue malah lebih menyarankan coba untuk mengkomunikasikan dengan baik sama pasangan lo. Baiknya gimana gitu. Karena perihal kayak saling melengkapi sih, itu gue setuju, tapi gak semuanya harus saling melengkapi gitu loh. Ada beberapa part yang sebenarnya kalau itu adalah sebuah sifat buruk ya harusnya dirubah, bukan saling melengkapi gitu. Karena percaya sama gue, kalau misalkan lo kayak gitu terus, ya lo aja sekarang kan udah ngerasa ada pemikiran, ngapain gue harus sama pasangan gue yang ibaratnya kalau gue sama yang lain tuh mungkin gue bakal bisa jauh lebih happy. Karena kalau sama teman gue yang lain atau orang lain itu, ya sama-sama sabar kan gue pasti bakal lebih enjoy gitu untuk ngejalanin hidup. Nah sekarang aja tuh lo ada di titik yang kayak gitu. Kebayang gak kalau misalkan lo mengiyakan kalimat yang saling melengkapi antara si penyabar dan pemarah? Ya itu udah bisa dipastikan ya kedepannya pasti lo
kayak ngerasa nyerah gitu loh. Yang tadi gue sempat bilang, apakah yakin manusia itu akan seumur hidupnya terus berkorban untuk orang yang dia sayang? Gue rasa sih enggak ya. Gitulah kurang lebih. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai habis. Tapi kalau nggak dengerin sampai habis juga nggak apa-apa. Mungkin lo sekarang udah tidur. Semoga sih besok lo dengerin lagi ya. Biar lo nyimak banget pembahasan malam hari ini. Karena menurut gue ini seru banget. Dan sebelum gue tutup episode malam hari ini, sekali lagi gue ngingetin malam hari ini lagi ada flash sale dari parfum yang baru aja gue keluarin kemarin di bulan November nih. Baru aja sebulan lebih gitu. Itu lo langsung cek aja ke toko Oren namanya salira.official. Atau mungkin lo bisa cek link yang ada di bio. Kalau di Spotify sih harusnya muncul ya linknya. Atau simpelnya lo tinggal klik aja sih di toko Oren. Cari di pencarian Salira Official. Nanti pasti bakal keluar gitu. Oke, ini mungkin saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur. Dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.